Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dur adalah fenomena. Banyak kisah dan cerita yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Ketika para sahabat, teman dekat berkisah, maka banyak yang membuat kita terperangah. Dan kali ini Bapak Luhut Binsar Panjaitan akan mengisahkan yang belum pernah diceritakan sebelumnya. Sangat fenomenal. Hanya Gus Dur. Puasa, saya diatur buka puasa sama beliau di Jatinegara ini. Terus ya buka puasa lah, kan beliau kiai besar. Saya dikenalkan oleh Pak Beni Murdani waktu itu. Oh, Pak Beni Murdani. Nah, ya jauh sebelum itulah, berapa tahun sebelumnya. Terus kita lagi belum buka puasa. Dia bilang, Pak Luhut gak usah pergilah jadi duta besar. Dia bahasa Inggris. So, Pak Luhut tuh overqualified jadi dubes. Tapi sini aja. Nanti sebentar lagi saya jadi presiden. Terus saya bilang, masa Gus Pak Luhut, puasa saya belum batal loh ya. Saya langsung mengkerut aja, saya bilang, wah ini kiai besar. Bilang gini, gue tersinggung dia. Ya, enggak, bukan gitu Gus, bang saya. Enggak, Pak Luhut. Ya, saya akan jadi presiden. Ya, saya kan sopan satu, oh iya Gus, wah syukurlah. Meskipun Pak Luhut dalam arti, ini masuk akal. masuk akal. Ya, saya kan rasional aja. Gimana anunya bisa jadi presiden gitu. Ya sudah, saya akhirnya pergi juga ke Singapura, kan diperintah dilantik oleh Pak Habibie. Saya berangkat Singapura. Nah, saya berangkat Singapura, lantas ada tugas pokok saya harus membawa teman-teman konglomerat yang pergi ke Singapura balik ke Indonesia. Nah, terus saya dengar yang paling menghormati mereka Gus Dur. Nah, saya teleponlah Alwi Shihab. Saya bilang, Pak Alwi, bisa nggak nih, bisa bawa Gus Dur gak? Nah, saya bikin data diskusi di sini untuk beliau kasih address apa gitu kan. Bisa Pak Luhut. Tapi kita nggak ada ongkos gitu. Saya bilang, wah, yuk nanti saya cariin lah ongkosnya dari mana gitu. Ya cari dapat ongkos lah. Datanglah ke Singapura, bicaralah di situ. Waktu itu beliau ketua PBNU ya Pak ya? Masih ketua PBNU ya, betul ya Pak? Jadi waktu bicara di kedutaan, terus dia ngomongin, kan saya bilang bahasa Indonesia. Terus tiba-tiba dari belakang bilang, dia bilang Gus Dur ya, kami nggak ngerti nih bahasanya, bisa nggak bahasa Inggris? Sambil gini bilang, ini my ambassador asked me to speak in bahasa. So let me speak in English, dia bilang gitu. Terus saya kan takut juga, kau ini bisa nggak bahasa Inggris? Kau Inggrisnya lebih bagus dari saya. Dia bahasa Inggris lah terus. Ya ini yang bikin saya shock itu. Dia bilang, kalian tahu nggak gitu? Sebentar lagi saya jadi presiden gitu. Di Singapura ya? Singapura itu di aulanya kedutaan kita. Aduh, saya udah pikir ini saya udah duta besar kan, mau sembunyi di mana saya? Saya menjadi duta besar. Jadi nih duta besar ini dia overqualified, jadi saya akan panggil pulang ke Indonesia jadi menteri gitu. Aduh, kata Gus Dur nih Pak. Iya, jadi saya udah, waduh gimana ini gitu. Ya sudah, itulah cerita. Jadi terus satu ketika bulan Oktober saya kira itu ya, yang sidang umum. Iya. Oktober 2019 ya. 2009. 2000 ya. 2000. Agustus Pak kalau sidang. Oh, yang pemilihannya ya, bulan Oktober. Pemilihan. Kemudian saya lari, saya kan hobi lari, jadi lari saya 10 kilo waktu itu. Jadi hari itu sampai di pemilihan presiden, udah hitung, udah bicara Allahu Akbar menang Gus Dur kan. Terus ini kok bisa menang Gus Dur ini? Jadi presiden. Ingat waktu itu Pak. Saya tuh ingat itu. Terus saya panggil istri saya, Mama, lihat Mah, Gus Dur jadi presiden gitu. Kita sama-sama nggak percaya. Ya udahlah jadi presiden. Saya pikir ini nggak tahu apa dia ingat janjinya nggak ingat lah gitu. Ya sudah, terus saya telepon lah Alwi Shihab. Saya bilang sama Alwi Shihab, saya tulis di buku saya itu, Alwi, Gus Dur bawa itu pergi ke Pak Habibie untuk
pamit bebek lah mana gitu. Ini on the way ke sana Pak Luhut gitu. Bisa bicara Gus Dur nih. Terus Pak Gus Dur bicara di sana. Saya ingat tuh dia. Ya Pak Luhut, saya jadi presiden kan. Luar biasa. Selamat Gus, saya bilang selamat. Aduh, saya tuh nggak kebayang ini beneran nggak ini gitu loh. Presiden. Ya udah. Jadilah dia presiden. Ya berapa waktu kemudian ya saya dipanggil dia jadi Menteri Perindustrian Perdagangan. Saya dengar Bapak menolak dulu untuk... Saya nolak 3 kali. Ada Alwi di situ, Pak Alwi bilang, Pak Luhut lupain aja jadi tentara, karena dia janji, dia bilang saya jadi Kasat, setelah Kasat Panglima TNI, beresin tuh TNI supaya lebih bagus gitu. Saya bilang, aduh Gus, dalam hati saya kan udah kesal nggak jadi orang lain dilantik, saya nggak dilantik. Tapi sekarang jadi memperindak, yang saya nggak tahu binatang apa ini perindak ini gitu. Saya bilang, Gus, kalau boleh saya nggak ngerti, jangan panggil saya Pak Presiden, saya bilang, jangan panggil saya Presiden, panggil Gus Dur aja gitu. Aduh, mohon maaf Pak Presiden, gitu Bang. Saya nggak ngerti tuh perindak itu apa gitu. Enggak, Pak Luhut bisa. Udah Pak Luhut nanti saya lantik minggu depan ya begitu.